Salam Pramuka. Pramuka kali ini mempelajari materi Syarat Kecakapan Khusus TKK Pramuka. Pengertian SKK dan TKK pertama. Syarat kecakapan khusus. Syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan khusus TKK. Kedua, tanda kecakapan khusus TKK. Suatu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan seorang pramuka yang dimiliki dalam bidang tertentu. Ketiga, kecakapan khusus adalah kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum ditentukan atas dasar SKU yang dimiliki seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minat serta diperoleh melalui proses ujian. Keempat, tanda kecakapan khusus adalah salah satu cara penerapan sistem dan tanda kecakapan sesuai dengan prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan menurut ketentuan AT Gerakan Pramuka. Mengapa SKK dan KK diberikan pada pramuka? Pertama, tanda kecakapan khusus merupakan salah satu cara penerapan sistem tanda kecakapan sesuai dengan prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan menurut ketentuan AT Gerakan Pramuka. Kedua, pada dasarnya seorang mempunyai naluri keinginan untuk diharga, baik berupa pujian maupun pemberian benda karena suatu hasil karya, prestasi, kemahiran merupakan sifat manusia. Bagi remaja dan anak yang perlu motivasi diri. Ketiga, penghargaan merupakan rangsangan dan dorongan bagi seorang untuk lebih maju berusaha dan bekerja, dan tanda-tanda kecakapan itu diperoleh setelah bersangkutan menyelesaikan ujian. Merupakan kebanggaan yang tiada ternilai harganya bagi pemiliknya. Keempat, dengan tanda kecakapan khusus, para pramuka dihargai dirinya, menghargai usaha, jerih payah. Kelima, menghargai usaha, karya orang lain dengan usaha yang dihasilkannya. Keenam, tanda kecakapan khusus sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan, keterampilan selain yang ditentukan dalam SKU. Dapat berguna bagi kehidupan dan penghidupan sesuai dengan bakat dan minat serta keinginannya sehingga menjadi wiraswasta. Kapan pelaksanaan ujian syarat kecakapan khusus dilaksanakan? Pertama, syarat kecakapan khusus dapat dilaksanakan kapan saja, tanpa memerlukan batas, selama memiliki kemampuan, keperluan masyarakat, keadaan memungkinkan, minat dan bakat bagi siswa. Kedua, macam KK tidak dapat dibatasi jumlahnya, mengingat keadaan dan keperluan peserta didik. Tanda kecakapan khusus dapat digolongkan menjadi 5 golongan. Pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Warna dasar KKI itu kuning. Kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar TKK merah. Ketiga, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasar hijau. Keempat, bidang keterampilan dan kesehatan, warna dasar putih. Kelima, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, warna dasar biru. Tanda kecakapan khusus dibagi atas. Pertama, golongan siaga hanya 1 tingkat, berbentuk segitiga terbalik dengan ukuran panjang dan tinggi 3 x 2 cm, serta tidak berbingkai. Kedua, penggalang ada 3 tingkat, yaitu tingkat purwa, madya, dan utama. Bentuk tingkat purwa lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm, dikelilingi bingkai selebar 2 mm warna bingkai merah. Bentuk tingkat madya bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm, dikelilingi bingkai 2 mm warna dasar merah. Bentuk tingkat utama segi 5 berurutan dengan ukuran 2 cm, berbingkai 2 mm warna dasar merah. Ketiga, penegak dan pandaga ada 3 tingkatan tanda kecakapan khusus, yaitu tingkat purwa, madya, dan utama.
berbentuk seperti penggalang, tapi warna bingkai kuning. Meski tanda kecakapan khusus bukan persyaratan mutlak, namun peserta didik perlu didorong untuk lebih giat dalam berlatih. Tanda kecakapan khusus yang dimiliki seorang peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu ada ujian dan ada penilaian, adapun pelaksanaan ujian sesuai dengan dasar dan prinsip metode kepramukaan. Untuk mengendalikan pemberian tanda kecakapan khusus, maka perlu adanya persyaratan yang diperlukan dalam memiliki tanda kecakapan khusus, harus berusaha mendorong supaya dengan memiliki tanda kecakapan. Serta selalu berlatih, menggeladi diri, sehingga tanda kecakapan khusus yang disandangnya tetap bermutu, dan tanda kecakapan khusus dapat dicabut kapan saja oleh Kuaran, Kuarcap, Kuarda, atau Kuanas melalui pembina pramuka di pangkalan satuan pendidikan. Penguji tanda kecakapan khusus. Pertama, pembina pramuka atau pembantu pembina yang langsung membina pramuka yang diuji. Kedua, seseorang yang dianggap ahli dalam bidang kecakapan yang ditempuh oleh pramuka yang bersangkutan, bisa berasal dari luar pramuka, tapi yang ahli. Ujian syarat kecakapan khusus harus dilakukan perseorangan satu demi satu, tidak berkelompok. Mungkin ada mata uji yang harus dilakukan secara kelompok, misal gotong royong. Namun penilaian tetap perorangan atau individu. Pelaksanaan ujian. Adanya kesepakatan ujian kapan dilaksanakan dan kapan itu dilaksanakan harus disepakati oleh penguji dan yang diuji, dan sedapat mungkin dalam bentuk praktek. Belajar dan berlatihlah mumpung masih ada kesempatan, serta jangan sia-siakan waktu mudamu. Demikianlah materi pramuka kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Pramuka.